sangat terbuka bagi putra-putri Indonesia dan untuk membentuk badan usaha yang bisa mengelola tambang. Contohnya misalnya Muhammadiyah ya, untuk mendapatkan izin usaha pertambangan itu kalau dalam regulasi kita ada 3 institusi yang bisa mendapatkan itu. Yang pertama adalah badan usaha. Yang kedua koperasi dan yang ketiga perseorangan. Karena mengelola pertambangan itu bukanlah hal yang mudah. Terutama tadi mengenai pendanaan ya, finansial. Dan juga harus ada kepedulian terhadap pemulihan lingkungan. Di mana-mana ada pertambangan, di mana-mana ada perkebunan, di mana pengusahaan hutan, di sekelilingnya juga banyak rakyat miskin. Ini ada 2 pemandangan yang kontras. Ya, betul. Yang saya katakan tadi, mestinya mereka lah yang berhak bahagia dan sejahtera lebih awal. Halo sahabat Uki, jumpa lagi dalam podcast Catatan Jurnalis Sukriyansa. Malam ini kita akan membahas satu isu yang lagi hot dan juga seksi karena orang menganggap bahwa isu ini sangat menghasilkan yang namanya cuan. Dan isu ini tentu akan kita dengarkan dari pakarnya karena beliau ini merupakan orang pertama dalam penulisan disertasi yang membahas tentang yang menggabungkan antara hukum dengan pertambangan, sehingga bisa disebut bahwa beliau adalah orang pertama di Indonesia yang merupakan pakar hukum pertambangan di Indonesia. Dan langsung saja saya perkenalkan namanya, Profesor Dr. Insinyur Haji Abrar Saleh, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Dr. Suparman. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya di Catatan Jurnalis Sukriyansa. Prof, ada isu yang sangat seksi akhir-akhir ini berupa pemberian pemerintah kepada Ormas Muhammadiyah untuk mengelola tambang. Yang kita mau tanyakan dari Prof, kira-kira dalam kaitan Sulawesi Selatan ini, Prof, kira-kira nanti bagaimana kebijakan pemerintah, katakanlah gubernur yang baru nantinya dalam mengelola tambang di Sulawesi Selatan demi untuk tambang ini dipergunakan bagi pembangunan di Sulawesi Selatan dan juga untuk kepentingan rakyat. Silahkan, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara tentang tambang atau pengusahaan tambang itu adalah karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Jadi pemilik tambang itu adalah rakyat Indonesia. Dan sifatnya adalah common property, milik bersama. Oleh karena itu pengusahaan tambang itu yang harus bahagia dan sejahtera lebih awal adalah orang yang dekat tambang. Baru kemudian orang yang jauh dari tambang. Kalau pemerintah daerah, apa itu kabupaten atau ke provinsi, mestinya dia mengetahui potensi tambang yang ada di wilayahnya. Dan dia juga mengetahui dan tahu tentang hak-hak daerah terhadap pertambangan. Oleh karena itu, siapapun jadi pemerintah ke depan harus membuat regulasi yang tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mengoptimalisasi manfaat pertambangan yang ada di daerah masing-masing. Itu, Pak. Karena selama ini semua masuk ke penerimaan negara dan nanti turun di daerah berdasarkan dana bagi hasil. Tetapi selain itu ada juga dana-dana yang langsung kepada masyarakat
yaitu disebut dengan dana CSR ya. Iya, Pak. Jadi Corporate Social Responsibility yang dalam regulasi disebut dengan program pemberdayaan masyarakat. Itu yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat Tapi itu kecil. kecil, Pak. Yang besar itu adalah dari pajak-pajak badan dan penerimaan negara yang bukan pajak. Itu nanti yang dibagi ke daerah penghasil dan daerah sekitar daerah penghasil. Ya. Terkait dengan pertambangan ini, Prof, seringkali ada orang mengaitkan dengan masalah lingkungan. Ya. Nah, kira-kira bagaimana pengelolaan pertambangan di Sulawesi Selatan selama ini berkenaan dengan kelestarian lingkungan atau menjaga stabilitas lingkungan? Ya. Dan saya kira tentu kita mengambil contoh kasus langsung kepada PT Pal sebagai salah satu pertambangan terbesar di Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana PT Pal ini maksimal dalam hal menjaga kelestarian lingkungan? Ya. Kalau kita bicara tentang pertambangan, Ya, Pak. tidak ada usaha pertambangan yang tidak mengubah bentang alam. Artinya, pertambangan itu pasti ada dampak lingkungan yang besar. Ya, Pak. Makanya, setiap pengelola pertambangan sebelum mendapatkan izin harus dulu menyusun namanya analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disingkat dengan AMDAL. Anda. Di dalam AMDAL itu tentu ada namanya eksternalitas positif dan ada eksternalitas negatif. Oleh karena itu di dalam setiap badan usaha yang menyelenggarakan pengusahaan tambang wajib untuk mengukur apa yang menjadi dampak negatif dari pertambangan itu. Lalu diimbangi, dikompensasi dengan pemulihan lingkungan melalui misalnya reklamasi, melalui pemulihan pasca tambang. Bahkan di dalam regulasi kita, bukan saja usaha itu dilakukan oleh badan usaha, bahkan sebelum melaksanakan itu harus menempatkan dana namanya jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Artinya, kalau badan usaha itu tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan seperti sebelum dikelola tambang, maka pemerintah wajib menggunakan jaminan reklamasi dan pasca tambang itu untuk mengelola tambang itu. Namun demikian, meskipun ada dana jaminan reklamasi atau pasca tambang, perusahaan tambang itu tetap wajib untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan. Bahkan di Undang-Undang Baru itu, kalau badan usaha itu melakukan usaha pertambangan lalu mengabaikan kewajibannya untuk pemulihan lingkungan berupa reklamasi dan pasca tambang, itu adalah sanksi pidana. Padahal dia juga menempatkan dana jaminan reklamasi. Oleh karena itu di dalam regulasi Undang-Undang Pertambangan hari ini sangat concern terhadap bagaimana pemulihan lingkungan. Terkait dengan PT Pale itu kan perusahaan tambang yang sudah lama, kurang lebih 50 tahun di Sulawesi Selatan. Dan dia perusahaan tambang itu yang cukup concern dengan lingkungan hidup. Bahkan selalu menjabat proper hijau ya. Karena dia memang sangat peduli terhadap lingkungan, karena dia berasumsi kalau lingkungannya rusak maka yang pertama juga berdampak pada perusahaannya sendiri. Yang soal sekarang ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya itu yang memang tidak memiliki kepedulian terhadap pemulihan lingkungan. Oleh karena itu ke depan mestinya perusahaan seperti PT Pale menjadi panutan, menjadi dari sisi lingkungannya ya, dari sisi lingkungan untuk menjadi role model dari sisi lingkungannya. Kita berharap PT Pale bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya itu untuk menjadi penambang yang tentu peduli terhadap lingkungan hidup. Itu. Banyak orang bersuara, Prof, dan mereka merujuk kepada pendapat Soekarno bahwa dulu Soekarno itu menunda
perjanjian kerjasama dengan Amerika dalam hal pengelolaan Freeport. Ya. Karena menurutnya Soekarno menginginkan yang mengelola tambang di Indonesia itu adalah para engineer putra-putri Indonesia. Nah, mereka menganggap bahwa seharusnya yang menjadi leader utama, pemimpin utama, atau yang mengelola tambang itu adalah putra Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Prof kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya tambang-tambang di Indonesia itu dikelola oleh putra-putri Indonesia sendiri? Ya. Saya sebenarnya kalau dari sisi pendapat tadi pertama bahwa ini adalah common property bangsa Indonesia. Mestinya memang kita yang mengelola sendiri tambang itu. Iya, Pak. Tetapi ada kendala kita tidak punya dana untuk mengelola. Sehingga kita tetap butuh dan terbuka untuk namanya investasi. Cuma jangan investasi asing terus. Iya, Prof. Betul, Prof. Kita harus juga mampu mengelola sendiri. Dan hari ini pengelola-pengelola tambang itu dan sudah banyak tambang-tambang yang sudah PSN yang dikelola oleh putra Indonesia sendiri dan bukan lagi modal asing. Seperti misalnya PT Freeport dengan PT Pale itu kan sudah ada saham-saham main ID di situ ya, pemerintah. Ya. Dan pengelolanya, operatornya juga bukan lagi asing. Sudah orang-orang Indonesia yang sudah pengalaman. Jadi apa yang menjadi cita-cita dari Bapak proklamator itu bahwa biarkanlah anak-anak Indonesia yang mengelola tambang itu. Sekarang itu sudah terbukti bahwa kita bisa mengelola badan usaha pertambangan itu. Dan saya kira semakin banyak badan usaha BUMN atau badan perseroan daerah yang mengelola tambang itu pasti akan lebih cepat maju dibanding dengan dikelola oleh badan usaha swasta. Meskipun kita juga tidak menutup pintu bagi investasi swasta yang akan melakukan usaha pertambangan. Seperti misalnya perusahaan-perusahaan yang bukan lagi perusahaan asing ya. Ada misalnya PT Ceria di Kolaka, ada berbagai perusahaan yang ada di Konawe, Kos Selatan, dan di di Luwu ya. Itu kan perusahaan-perusahaan sudah berbadan hukum Indonesia dan modalnya adalah modal Indonesia, bukan lagi modal asing. Kalau dulu memang kontrak karya itu adalah namanya perusahaan multinasional. Dan dalam undang-undang pertambangan itu tidak dikenal lagi pola yang disebut dengan kontrak karya. Sekarang ini sudah memang semua dalam bentuk izin usaha pertambangan. Artinya sangat terbuka bagi putra-putri Indonesia dan untuk membentuk badan usaha yang bisa mengelola tambang. Contohnya misalnya Muhammadiyah ya, organisasi kemasyarakatan sekarang ini sudah diberi sebagai penawaran prioritas. Yang penting ada badan usaha yang bisa melakukan usaha pertambangan itu. Berdasarkan pengalaman Prof menyimak perkembangan pertambangan dan sekaligus seorang akademisi yang konsen terhadap masalah tambang. Nah, kira-kira apa yang mungkin nanti Prof rekomendasikan terhadap pemerintah atau gubernur baru di Sulawesi Selatan melanjutkan atau menghentikan izin tambang untuk PT Pale misalnya? Kalau misalnya tadi bahwa putra-putri Indonesia sudah punya kapasitas untuk mengelola tambang. Kira-kira apa yang Prof nanti rekomendasikan? Jadi saya kira sekarang ini misalnya PT Pale dulu yang luasnya itu 118.000 hektar ya. Sekarang ini sudah dilepas sebagian. Bahkan ada 3 blok itu di Luwu Timur akan dikelola oleh Antam dan akan dikelola oleh Perseroda SCI, Sulawesi Citra Indonesia. Kemudian ada namanya Luwu Timur Gemilang gitu ya. Nah, saya kira ini jauh lebih maju dibanding sebelumnya karena bukan saja dia joint operation tetapi dia merupakan perusahaan patungan antara BUMN dalam hal ini PT Antam dengan Perseroda Provinsi
yang namanya PT Sulsel Citra Indonesia dan PT Luhut Timur Gemilang. Nah, artinya dia menjadi badan usaha pengelola ya. Dan itu terjadi, ini adalah joint venture pertama untuk mengelola tambang yang lebih modern dan lebih luas. Dan kita berharap ke depan, meskipun misalnya perusahaan-perusahaan asing itu sekarang juga sahamnya sudah dimiliki oleh BUMN yang namanya MAN ID ya. Dan saya kira mungkin nanti polanya adalah berdampingan, sama-sama saling memajukan. Jadi PT Pale tetap bisa menambang usahakan wilayahnya, dan badan-badan usaha yang ada di sekitarnya juga bisa menambang karena dia sudah pemegang saham, bukan lagi menjadi joint operation ya. Selama ini kan dia cuma bagian dari penambangan, sekarang dia yang punya saham. Sahamnya itu misalnya di Blok Pengkeru itu PT Antam itu 55%, PT SCI itu 45 dan Lutim Gemilang ya. Lutim Gemilang 27 dan 18% untuk SCI. Oleh karena itu pemerintah Sulsel ke depan sisa mengkoordinir ini 45% saham yang ada di daerah. 27 yang ada di Lutim Gemilang dan di SCI. Dan saya berharap ke depan siapapun pemerintah daerah akan memberikan penerimaan yang besar dengan jumlah saham yang besar itu, yaitu 45%. Dibanding hanya mengandalkan dana bagi hasil melalui misalnya penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan yang lainnya. Kalau begini Prof, supaya tambang ini lebih dirasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat, misalnya dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana pendapat Prof sekiranya pemerintah juga memberikan semacam tanggung jawab atau wewenang kepada lembaga pendidikan, katakanlah Universitas Hasanuddin, untuk juga mengelola tambang di Sulawesi Selatan. Bagaimana pendapat Prof tentang hal ini? Jadi itu kan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan itu, kalau dalam regulasi kita ada 3 institusi yang bisa mendapatkan itu. Yang pertama adalah badan usaha. Yang kedua koperasi, dan yang ketiga perseorangan. Jadi badan usaha itu di dalam undang-undang dikatakan badan usaha itu adalah BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta. Nah, kalau pertanyaannya misalnya apakah mungkin misalnya Unhas sebagai PTNBH yang punya badan hukum bisa saja membentuk badan hukum khusus yang bisa mengelola pertambangan. Sama dengan misalnya Ormas harus juga punya badan usaha khusus yang mengelola pertambangan. Karena untuk mengelola pertambangan itu badan usaha itu harus memenuhi 3 syarat. 4 syarat. Pertama, dia memiliki memenuhi syarat administratif, tentu ada PT-nya, ada administrasinya, ada pemegang sahamnya dan seterusnya. Yang kedua ada kemampuan teknis. Saya kira Unhas punya kemampuan teknis karena di situ malah memproduk para engineer-engineer, pada ahli-ahli tambang di bidang teknik. Ada geologinya, ada pertambangannya, ada ahli ekonominya, ada ahli sosialnya, ada ahli hukumnya, nggak ada masalah. Yang ketiga adalah dia mampu menjaga lingkungannya. Saya kira kita punya lembaga LPPN, Lembaga Lingkungan Hidup, yang bisa mengukur dan berjenjang bertahap untuk menilai dampak-dampak lingkungan dalam usaha pertambangan. Ya. Dan yang terakhir adalah kemampuan finansial. Nah, untuk finansial ini tentu badan hukum itu harus, kalau tidak mampu harus berani misalnya mendapatkan dana dari pihak lain. Karena empat syarat ini harus terpenuhi baru bisa diberikan badan usaha pertambangan, izin usaha pertambangan. Saya ulangi, memenuhi syarat administratif, ada badan usahanya, kemudian dia memiliki kemampuan teknis, bukan teknis saja tapi mempunyai SDM yang mempunyai kemampuan untuk mengelola tambang, dan yang ketiga dia mampu memulihkan lingkungan, persyaratan lingkungannya, dan yang ketiga adalah syarat finansial.
Kalau dipenuhi ini, saya kira PT MBH kalau mempunyai badan usaha khusus pertambangan, kenapa tidak diberikan itu? Oleh karena itu kita menunggu dulu ini pelaksanaan dari PP 26 perubahan PP 25 2024 tentang penawaran prioritas kepada ormas keagamaan. Dan bisa saja nanti kalau ini sukses bisa dikembangkan pada badan usaha pendidikan, ya, atau badan-badan usaha wakaf pendidikan dan sebagainya. Karena mengelola pertambangan itu bukanlah hal yang mudah, terutama tadi mengenai pendanaan, ya, finansial, dan juga harus ada kepedulian terhadap pemulihan lingkungan. Ya, saya kira itu bisa saja. Cuma kalau regulasi sekarang belum memungkinkan karena masih sampai pada ormas keagamaan. Terakhir Prof, mungkin ada yang mau dititipkan semacam pesan kepada pemerintah Sulawesi Selatan dan juga rakyat Sulawesi Selatan dalam melihat posisi tambang ini supaya tidak ada perseteruan atau ketegangan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau konflik antara rakyat dengan pemerintah. Kira-kira apa saran dari seorang guru besar Universitas Hasanuddin baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat supaya posisi tambang ini aman bagi pemerintah sekaligus masyarakat? Jadi pertama pesan saya atau saran saya kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah itu harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-hak daerah yang merupakan haknya dari pengelolaan pertambangan. Yang kedua, pemerintah harus memastikan bahwa semua izin-izin pertambangan di daerah itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah harus juga diberi kewenangan untuk mengawasi izin-izin usaha pertambangan, meskipun izin-izin usaha pertambangan itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena yang pertama menerima dampak negatifnya kalau ada misalnya malapetaka di pertambangan adalah masyarakat sekitar. Ya, betul. Oleh karena itu, mestinya kalau ada dampak positifnya atau kebahagiaan atau kesejahteraan, masyarakat juga harus mendapatkan pertama kebahagiaan itu. Nah, selama ini di mana-mana ada pertambangan, di mana-mana ada perkebunan, di mana pengusaha hutan, di sekelilingnya juga banyak rakyat miskin. Ini ada dua pemandangan yang kontras. Ya, betul. Yang saya katakan tadi, mestinya mereka lah yang berhak bahagia dan sejahtera lebih awal. Betul. Itu pesan saya kepada pimpinan daerah ke depan, harus berani untuk memperjuangkan hak-hak daerah dan hak-hak masyarakat sekitar tambang. Ya. Oke. Terima kasih, demikian perbincangan kita dengan Profesor Dr. Senior Haji Akbar Saleh. Semoga masyarakat publik mendapatkan inspirasi ataupun pencerahan dari bincang-bincang kita dengan guru besar Universitas Hasanuddin. Sampai jumpa pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.